Punjen atau ponjen. Istilah itu di era sekarang mungkin sudah jarang terdengar karena sudah tidak ada lagi yang menggunakan ponjen untuk menyimpan uang. Namun pada masa lalu, masyarakat yang belum menggunakan dompet ini selalu kemana-mana membawa punjen untuk tempat menyimpan uang yang mereka bawa. Punjen ini terbuat dari kain berukuran sedang yang biasanya kalau laki-laki ketika membawa punjen itu diselipkan di pinggangnya, dan perempuan biasa menyelipkan punjen ini di bagian dada. Nah, di era tahun 70-an silam, di salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jambi, ada seorang dukun santet yang sangat ternama sekali. Beliau dijuluki dukun punjen. Karena apa? Di masa itu, dukun ini menggunakan punjen bukan untuk menyimpan uang, melainkan menyimpan nyawa korban yang disantetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel Rio Wijaya, dan jangan lupa like serta bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh sahabat tuliskan ceritanya, atau biar lebih gampang, bisa kirimkan voice note ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Insya Allah, kisah kiriman dari sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang tentunya menarik, yang bakal bikin merinding dan seru sekali. Video sebelumnya saya baca di komentar, katanya banyak yang nangis ya mendengarkan kisah nenek dan cucu yang difitnah pelaku pesugihan itu. Nah, kalau kisah yang satu ini tidak bakal bikin sahabat-sahabat menangis sedih, tapi bisa jadi sahabat akan menangis ketakutan. Kisah misteri 100 hari sebelum kematian seorang dukun santet dan 100 hari setelah dukun santet itu meninggal. Kira-kira ada apa? Penasaran? Inilah kisah hidup dan setelah mati dukun punjen, dukun santet yang paling ditakuti. Di wilayah huluan dari Provinsi Jambi yang ada di Pulau Sumatera. Di sana ada sebuah desa. Di desa itu, di era tahun 70-80-an lalu, ini ada seorang yang hidup ya, atau yang memiliki nama besar dalam bidang ilmu kebatinan, terlebih khusus dalam istilah santet menyantet. Orang-orang mengenal nama besar tersebut dengan sebutan nama dukun punjen. Di masa itu dukun punjen tidak ada duanya lah ya. Orang-orang yang berkepentingan untuk menyakiti, untuk membunuh seseorang, kalau datang atau bertemu dengan dukun punjen, ya ibaratnya kendak balang padi reba. Sesuai keinginan, dukun punjen tidak pandang bulu.
Siapapun yang request minta dibunuhkan siapa, nggak peduli itu ibu kandungnya, atau bapak kandungnya, atau saudara kandung, apalagi teman-teman kerja atau saingan bisnis lah istilahnya. Dukun punjen tidak pandang bulu, tidak ada pantang dalam dukun punjen melepaskan santet, asalkan bayarannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dukun punjen. Memang di masa itu, tarif untuk menyewa jasa dukun punjen ini, itu memang di atas rata-rata dukun-dukun santet yang lain. Tapi dukun punjen, dia punya garansi, sahabat-sahabat. Garansi dalam arti kata, kau jangan pulang dulu. Kau baru boleh pulang ketika target orang yang kita santet mati. Barulah kau boleh pulang. Dengan bukti, kau saksikan sendiri pemakaman orang yang kau upahin aku untuk membunuhnya. Nah, itulah ya kelebihan dari dukun punjen ini. Dari apa yang dilakukannya, ya, dia menjadi dukun santet atau menerima orderan untuk menyakiti, membunuh orang itu semenjak dukun punjen ini dari bujangan sampai sebelum dukun punjen ini meninggal di usia kurang lebih sekitar 65 tahun. Nah, bayangkanlah usia remaja bujangan itu, taruhlah kita patokkan di usia 18 tahun. Dari 18 tahun sampai mendekati 65 tahun. Berapa tahun? Dukun punjen ini menjalani profesi sebagai pembunuh bayaran yang tidak perlu menyentuh, tapi musuhnya bisa mati atau orang yang ditargetkannya meninggal dunia. Jadi asam garam dalam dunia santet menyantet ini sudah hatam lah si dukun punjen. Nah, kenapa namanya disematkan dukun punjen? Kenapa orang-orang menyebutnya dengan dukun punjen? Karena setiap satu nyawa yang disantet atau dibunuh dengan kiriman santet yang dilepas sama dukun punjen, dia akan menyiapkan kain hitam yang dijadikan punjen, dan setelah orang yang dikirimkannya santet ini meninggal dunia, punjenan itu akan diikat dan digantung di atap rumah Ki Punjen atau di bagian langit-langit rumah. Nah, ketika kita datang ke rumah Ki Punjen, ya, rumah Ki Punjen yang asli ya, yang ditempati bersama anak-anaknya itu di desa. Sedangkan kalau dia mau menerima pasien dalam urusan santet menyantet, Ki Punjen akan menunggunya di pondok yang sudah disediakan oleh Ki Punjen. Pondok itu jauh sekali dari pemukiman warga yang ada di desa. Jauh sekali, masuk melewati perkebunan warga, masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan itulah Ki Punjen mendirikan pondok di situ. Kalau kita masuk ke dalam pondoknya, sahabat-sahabat, kalau kita ngelihat langit-langit atau atas rumah Ki Punjen, pondok Ki Punjen itu bergelantulan bungkusan kain hitam. Banyak sekali, ratusan kain hitam, dan menandakan berarti sudah ratusan nyawa yang mati dikirim santet oleh Ki Punjen. Nah, di gubuk itulah Ki Punjen ini akan melepas santetnya. Kalau di wilayah Huluan Jambi, itu mereka rata-rata andalan mereka untuk membunuh sekaligus ini cuma 2. Kalau ndak jarum, yaitu tadi pantak baung. Pantak baung itu adalah duri yang ada di sirip ikan baung, ikan sungai. Nah, pantak baung itu tajam sekali, sahabat-sahabat. Ketika ikan baung itu menusukkan patilnya itu ke tangan atau ke kaki kita, digaransi kita bakal meriang, demam tinggi. Nah, itulah yang digunakan untuk media kalau mau membunuh sekaligus. Kalau tidak jarum, ya pantak baung. Itu sangat beken sekali di wilayah Huluan Jambi. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bisa melepas pantak baung, tapi mencari orangnya saja yang pastinya akan sangat sulit sekali. Nah, Ki Punjen ini memang dukun, ya, dukun. Tapi dia tidak mau mengobati orang yang sakit non medis, atau ada yang datang mengabarkan keluarganya kesurupan. Itu tidak mau Ki Punjen, tidak. Itu bukan urusanku. Kalau kau mau ada yang mati, ya, mau ngupah aku untuk bunuh orang, aku mau. Tapi kalau untuk ngurusin setan, untuk apa? Ya biarinlah. Kalau setan itu ganggu masuk sampai kesurupan, ya berarti
ada yang salah dilakukan sama orang yang kesurupan ini. Berarti dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan setan itu marah. Biarin aja lah, palingan capek sendiri, setannya nanti pergi sendiri. Nggak usah diurusin yang kayak gitu. Nah, dia sama sekali nggak peduli ya dengan hal-hal kecil yang berkaitan dengan hal magis. Jadi dari sinilah Ki Punjen ini nama besarnya semakin terdengar luas. Jadi Ki Punjen ini memiliki 7 orang anak, sahabat-sahabat. 7 orang anak dari 3 orang istri. Semasa hidup ketiga orang istri Ki Punjen ini itu tinggal serumah. Bahkan anak-anak Ki Punjen yang 7 yaitu tinggal seatap, yaitu di rumah besar yang dimiliki Ki Punjen yang terletak di tengah-tengah desa. Anak pertama dari Ki Punjen, anak pertama dari istri pertama adalah seorang anak laki-laki yang kita sebut saja dengan nama Damar. Damar ini digadang-gadang sama seluruh masyarakat desa ya. Kalau Damar inilah yang akan menggantikan Ki Punjen untuk menjadi dukun Punjen. Untuk mewarisi ilmu sakti bapaknya untuk membunuh orang atau mengirimkan orang santet. Nah, tapi apa yang diceritakan atau yang disebut-sebut sama warga ini tidak sesuai dengan realita yang ada di kehidupan Damar. Bahkan membayangkan itu saja Damar merinding. Damar ini jauh sekali lah dia dari hal-hal mistis, dari hal-hal santet menyantet. Dia bukannya nggak suka, tapi memang benar-benar nggak masuk lah ke dia. Jangankan untuk nyantet orang, ya buang air kecil aja di tengah malam dia nggak berani. Pasti membangunkan adik-adiknya minta ditemani. Jadi gimana? Ya mau jadi dukun santet kalau pribadinya penakut. Dan Ki Punjen atau dukun Punjen ini, dia selalu menjauhkan keluarganya dari apa yang dia kerjakan. Semisalnya, kalau ada yang langsung datang bertamu ke rumah Ki Punjen ini, ya langsung bertamu, ketemu sama anaknya, terus orang yang bertamu ini mengutarakan hajatnya mencari Ki Punjen. Saya ada urusan mau nyantet orang. Dijamin 100% orang itu akan diusir pulang. Jadi Ki Punjen ini kalau mau mencari dia, carilah orang-orang kampung yang kenal dekat dengan Ki Punjen. Dikasih tahu kalau aku mau ketemu Ki Punjen hari ini jam sekian. Ki Punjen akan menunggu kalian di pondok yang ada di tengah-tengah hutan. Jadi obrolan yang dibuka di dalam pondok itu ini sudah bebas lah, mau bilang siapa nama yang mau disantet, ya mana ada nggak gambaran orangnya seperti apa, mau dibikin gimana. Ya Ki Punjen bebas untuk menanyakan atau menjawab pertanyaan dari orang yang datang ini. Karena sekali lagi saya sampaikan sahabat-sahabat, Ki Punjen sangat menjaga ketujuh anaknya ini. Sangat menjaga ketujuh anaknya ini untuk jauh dari apa yang telah dilakukan Ki Punjen dari dulu atau dari bujangan sampai saat dia sudah tua. Bahkan Ki Punjen pernah sekali mengutarakan kepada masyarakat yang ada di desa yang bertanya sama si Ki Punjen, Ki, itu si Damar sudah mengamalkan apa saja? Dahlah Ki, kopi semua aja lah ilmu yang Aki miliki. Dari ketujuh anakmu, 3 cuman anak laki-laki. Damar lah yang kulihat yang berkarisma atau kayak perawakannya, auranya itu sama dengan Ki Punjen, dan aku yakin ilmu itu akan cepat didapat oleh Damar. Ki Punjen bukannya senang ya anaknya dipuji bakal menjadi penerus Ki Punjen, malah Ki Punjen marah. Kalau kau mau, kau saja nanti menyalin ilmuku sebelum aku mati. Anakku ndak bakal aku turunin, sekecil apapun ilmunya ndak bakal aku kasih. Cukuplah sampai di sini. Jangan lagi nanti ada cerita setelah aku mati, cucuku, cicitku, dan seterusnya masih berprofesi sebagai dukun santet. Biarlah habis di aku. Jadi pemikiran Ki Punjen ini kayak apa ya? Kayak dia ketakutan kalau anak-anaknya ini ya, menyalin ilmu yang dimiliki Ki Punjen dan berprofesi sama dengan Ki Punjen. Malah dia kepingin anak-anaknya nanti tuh kehidupannya lebih baik dari dia, jauh dari hal-hal yang dilakukannya kini. Nah, tentunya itu membuat seluruh warga ini kayak nggak percaya. Masa iya?
Masa kamu tidak sayang dengan ilmu kamu? Masa tidak ada yang diwarisin sama anak-anakmu? Sayang. Dan sekali lagi Ki Punjen mengatakan kepada orang itu, kalau kau mau, kau bisa menyalin ilmuku sebelum aku mati. Ki Punjen seakan-akan memberikan clue untuk siapa saja yang menginginkan ilmu yang dimiliki Ki Punjen untuk nyalin. Nah, nyalin ilmu ya dalam setiap daerah itu penjabaran atau pemaknaannya berbeda-beda, sahabat-sahabat. Jadi di daerah lain mungkin ada yang beda ya. Ini kalau di Jambi nyalin ilmu, itu tidak perlu kita tahu amalan ilmu itu seperti apa. Tapi intinya kita tahu Ki Punjen ini punya ilmu pelepas pantak baung. Ya sudah, kita tunggu ketika Ki Punjen sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, tinggal dibisikin aja di telinga Ki Punjen. Ibarat kata kayak gini. Ki, ini saya Ryuki. Saya datang ke sini menunggu Aki mati, dan sebelum Aki mati, salin ilmu pantak baung itu ke saya. Ketika Ki Punjen melihat kita ya, atau dia memberikan kode matanya ngedip atau apa, ya tunggu saja nanti. Ketika nafasnya berhenti, Ki Punjen ini cepat ambil ujung lidahnya dan gigit. Ilmu yang kita inginkan itu akan berpindah secara otomatis ke tubuh kita. Karena ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu santet seperti itu, dia membutuhkan canang secepat mungkin setelah orang yang mengamalkan ilmu itu meninggal dunia. Jadi dia harus ditransfer, ya, dia harus dipindahkan secepat mungkin. Bahkan ada ilmu-ilmu seperti itu, ini bisa membuat orang yang sakaratul maut itu tidak jadi mati. Berkali-kali mengalami sakaratul maut gara-gara ilmunya belum lepas, belum ada yang bisa nyalin. Warga yang mendengar apa yang diucapkan Ki Punjen, ya udah 2 kali dia menegaskan kalimat itu, warga ini pun merasa tidak keenakan dan minta maaf sama Ki Punjen. Maaf Ki, bukan maksud saya untuk mencampuri urusan keluarga Aki, ndak. Yo, pikiran saya, pikiran kami warga, tentulah anak-anak dari Aki pasti ada yang akan menggantikan Aki sebelum Aki mati. Jadi bukannya Ki Punjen ini tenang atau apa ya, memaafkan orang ini ya, karena dia bilang kayak barusan tadi, malah Ki Punjen tambah marah. Aku mati. Emang kau tahu kapan waktunya aku mati nanti? Tapi kalau kau, aku bisa memberimu waktu untuk batas hidupmu. 1 jam lagi kah? Setibanya di rumah kah? Atau ketika ayam jantan berkokok subuh nanti? Tinggal kau pilih. Batas mana nyawamu masih mau bertahan di dunia ini? Nah, mendengar itu orang ini takut lah. Karena Ki Punjen kalau sudah ngomong kayak gitu, itu bukan main-main, sahabat-sahabat. Kasihnya batas waktu, kau pilih sendiri. Tapi kalau kau tanya aku kapan mati, kau khawatir aku sebentar lagi mati, kau salah. Saking kan dia ini meyakini ilmunya, ya sampai-sampai berkata seperti itu, berkata ya kematian itu belum bisa menyentuh Ki Punjen lah jatuhnya ya, karena dia yakinnya seperti itu. Ya itulah paham yang digunakan sama si Ki Punjen. Nah, setelah pertemuan dengan satu warga ini, setelah Ki Punjen istilahnya ngemop atau mengancam orang ini batas umurnya mau batas mana, Ki Punjen pun pulang ke pondoknya. Ki Punjen pulang ke rumah ini dalam 1 bulan hanya beberapa kali saja, sahabat-sahabat. Jadi kehidupan Ki Punjen itu full sendirian di pondok di tengah hutan. Walaupun usianya sudah mendekati 65 tahun, tapi fisiknya masih kuat sekali. Jadi ada juga yang mengatakan di sana, di pondok itu, Ki Punjen tidak tinggal sendirian. Ada yang melihat 4 orang warga yang pergi berburu napu malam-malam. Ya, mereka sudah menghindari untuk lewat di sekitaran pondok Ki Punjen, karena mereka tahu sekitaran pondok Ki Punjen ini angker sekali, tapi tidak tahu kenapa langkah kaki mereka ini membawa mereka sampai ke bagian belakang dari pondok Ki Punjen. Nah, di tengah hutan, suasana yang sepi, hening di malam hari, 4 pemburu napu ini mendengar kayak ada orang yang sedang berdialog. Ramai sekali itu dari dalam arah pondok Ki Punjen. Apa Ki Punjen dengar radio? Tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin lah orang tua itu ngerti
mainin radio, dan di sini juga nggak ada jaringannya pasti. Signal radio di era itu kan sahabat-sahabat pakai antena yang panjang itu loh, baru kita dapat siarannya, atau baru dapat mendengar siaran dari radio yang kita bawa itu. Jadi nggak mungkin lah Ki Punjen paham dengan hal-hal seperti itu. Mereka yang penasaran, mereka pun mengintip. Apa yang dilihat oleh 4 pemburu napu ini adalah penampakan atau penglihatan yang mengerikan sekali, menakutkan sekali. Dari bawah pondok, jadi pondok Ki Punjen ini kan panggung, sahabat-sahabat. Kalau rumah panggung, itu orang ngasih papan lantainya, kalau di bagian depan tentunya pasti rapat. Nah, kalau di bagian belakang itu sudah pasti renggang-renggang seperti ini. Pertama ya untuk bersih-bersih lebih gampang, terus kalau hujan juga air ngendap-ngendap, papan atau kayu lantai itu tidak cepat rusak. Nah, dari celah-celah bawah itulah 4 pemburu ini mengendap-endap sampailah dia ke bawah pondok Ki Punjen. Suara-suara yang didengarnya orang berdialog ini semakin dekat, mereka ngintip pelan-pelan. Ya, dari celah-celah lubang bawah itu di dalam pondok Ki Punjen. Itu ramai sekali. Itu di dalam pondok Ki Punjen terlihat banyak sekali penampakan perwujudan sosok makhluk gaib yang mengerikan. Ada yang perwujudannya setengah binatang, ada yang perwujudannya itu kayak genderuwo, ada ya kayak kuntilanak yang rambutnya aur-auran, bentuk kayak nenek-nenek tua bongkok ada. Itu semuanya kayak sedang bercengkrama dengan si Ki Punjen. Nah, melihat itu 4 pemburu napu ini pelan-pelan dia mundur bermaksud langsung mau kabur ya, tapi baru beberapa langkah mundur dari tempat mereka mengintip, Ki Punjen ini kayak ngedaham. Kalau mau bertamu, masuk lewat pintu depan. Untuk apa kau mengintip dari lubang bawah situ? Percuma, tidak bakal kelihatan semua apa yang ingin kau lihat. Masuk lewat pintu depan. Masuklah sekarang, aku tunggu. Aku ingin menunjukkan apa yang kalian ingin lihat. Nah, mendengar suara itu mereka ini mau kabur, sahabat-sahabat. Ya mereka udah ya mau kabur lah ke belakang, tapi tidak tahu kenapa badannya itu mutar sendiri, kakinya itu melangkah sendiri sampai ke depan tangga untuk naik ke pondok Ki Punjen. 4 pemburu ini berdiri mematung, mau kabur badan tidak bisa, kaki nggak bisa dilangkahi. Nah, terlihat Ki Punjen keluar dari pondoknya, berdiri pas di tangga ya. Jadi di anak tangga pertama itu turun ke bawah sini. Nah, 4 pemburu ini pas di ujung situ. Ya, jadi posisinya nyerong kayak gini. Nah, Ki Punjen menatap satu persatu wajah mereka. Ternyata Ki Punjen kenal. Oh, kau anak si A. Kau cucunya si A. Aku pikir tadi orang luar. Kalau orang luar, maksudku aku akan menyuruh kalian untuk naik ke atas untuk dapat melihat apa yang ingin kalian lihat tadi. Yang kalian lihat dari lubang bawah itu cuman beberapa. Masih banyak yang tak terlihat. Nah, 4 dari pemburu ini itu tidak bisa teriak. 4 pemburu ini tidak bisa bergerak sebelum Ki Punjen yang memerintahkan, baliklah kalian. Ketika Ki Punjen mengatakan, sudah, kalian bernasib baik anak-anak muda. Aku mengenal keluarga kalian itu bukan cuma sekedar kenal, tapi kenal dekat. Ya sudah, pulanglah kalian sekarang dan jangan pernah datang ke sini lagi. Begitu Ki Punjen bilang, pulanglah dari yang sekarang. Mereka berempat ini roboh kayak batang pisang, blebuk. Ketika nyentuh tanah, badannya jatuh, barulah seluruh organ tubuhnya ini dapat digerakkan. Mereka pun langsung lari tunggang langgang, saking takutnya. Nah, dukun Ponjen ini sahabat-sahabat, walaupun nama besarnya dalam dunia santet menyantet ya, di wilayah Sumatera atau di Provinsi Jambi lah kita katakan, dia tidak pernah menyakiti warga desa. Ya, warga desa pun ya jangankan mau menyakiti, berurusan langsung sama Ki Ponjen ini sama saja bunuh diri. Udah fix lah kayak gitu. Yang namanya kita hidup bermasyarakat, tentunya gesekan-gesekan pasti ada. Tapi Ki Ponjen tetap
kayak apa ya, menjaga ya, ini kampungku. Yang ada di sini walaupun bukan sedarah, ya tetap ajalah dulur-dulurku semua. Jadi ketika Ki Ponjen menyelesaikan gesekan-gesekan di tetangga-tetangga ya, anak sama anak ribut, istri sama istri ya berantem lah, ya adu mulut kayak gitu ya. Ki Ponjen ini tidak menggunakan ilmunya. Bahkan sahabat-sahabat, Ki Ponjen ini paling pantang ketika bertemu orang di kampung, orang membahas tentang ilmu atau tentang apa ya, kayak wah ini Ki Ponjen nih, kita berguru yuk sama Ki Ponjen. Atau ada yang mengatakan wah nih Ki Ponjen nih, dukun santet sakti nih, sudah banyak nih buktinya, sudah banyak yang berhasil nyantet orang mati di tangan Ki Ponjen. Dia bukan malu, bukan apa, enggak. Tapi Ki Ponjen mengatakan, kalau di rumah urusanku sebagai bapak dari anak-anakku. Kalau di pondok bebas. Apa yang kalian mau? Apa yang kalian ingin buat? Ayo kita buat. Jadi dia tidak mau mencampuri urusan itu semua, ya, karena harapan dari Ki Ponjen ini memang terlihat dari dia mendidik anaknya. Walaupun Ki Ponjen tidak semayang, walaupun Ki Ponjen tidak puasa, orang lebaran dia ngilang entah kemana, tapi tetap anak-anaknya dipaksa, didorong oleh Ki Ponjen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi Damar. Damar ini sempat dimasukkan ke pesantren, sahabat-sahabat, tapi Damar tidak kerasan. Damar tidak betah tinggal di pesantren, dan akhirnya Damar pun minta pulang. Lalu apa-apa saja ya kesaktian yang dimiliki Ki Ponjen ini, sahabat-sahabat? Kok sampai ya sehebat itu, sesakti itu ya? Diceritakan Ki Ponjen ini merupakan murid ya, bukan anak tapi murid. Murid itu maksudnya orang yang belajar ya ke salah satu wilayah, masih di wilayah Huluan Jambi, yang mana wilayah yang tempat Ki Ponjen belajar ilmu santet ini. Itu boleh dikatakan ya, kalau santet menyantet itu ya mainan anak kecil. Kalau cuman sekedar ngirim paku ya, ngirim penyakit ya, penyakit gatal-gatal atau perut kembung atau muntah darah, di kampung itu hampir semua warga ini memiliki ilmu santet. Nah, di kampung itulah Ki Ponjen ini belajar atau menemui seorang guru. Dan guru yang ditemui Ki Ponjen di tempat itu, konon katanya, ini juga bukan orang sembarangan, sahabat-sahabat. Guru Ki Ponjen ini sangatlah sakti sekali, tapi khusus di bidang santet menyantet. Jadi dukun ini kalau dukun santet ya santet aja dia. Dia tidak akan mau ngasih ilmu kebal atau ilmu-ilmu pelet, enggak. Dia santet-santet aja. Memang khusus jalurnya. Dan sosok guru yang ditemui Ki Ponjen di kampung itu, konon katanya juga bukan orang sembarangan. Orang sakti yang memiliki level tertinggi dalam dunia santet menyantet. Nah, orang itu ditemui Ki Ponjen dan diterimalah Ki Ponjen untuk menjadi murid. Ki Ponjen datang ke sana, sahabat-sahabat. Ini tidak sendiri. Nah, Ki Ponjen dengan seseorang. Dia pergi bersama temannya. Ya, teman Ki Ponjen inilah yang akan menjadi saudara seperguruan Ki Ponjen dalam menuntut ilmu santet. Nah, dari cerita yang berkembang ya, Ki Ponjen dan temannya ini sama-sama mengamalkan ilmu yang sama-sama mendalami ajaran dari guru yang sama, dan mereka pun jadi ilmunya itu sama, saktinya sama. Nah, karena kemampuan mereka ini sama, guru Ki Ponjen ini kayak sudah feeling, nih kalau dekat mereka ini bakal saling serang dan bakal menjadi musuh besar lah ya, karena si guru ini tahu seseorang yang sudah memiliki kemampuan santet, tentunya keangkuhan, kesombongan itu pasti ada di dalam diri orang itu. Jadi ya, Ki Ponjen ini terpilih untuk diam di kampungnya, dan teman seperguruan atau saudara seperguruan Ki Ponjen ini diminta keluar dari kampungnya sejauh-jauh mungkin. Kalau perlu sampai ke ujung pulau Sumatera. Kalian tidak boleh berdekatan. Ketika kalian berdekatan, salah satu dari kalian pasti ada yang mati. Entah Ponjen, entah kamu. Nah, dari situlah perintah dari gurunya ini
yang tidak bisa dibantah sama anak murid. Ya, itu dilakukan. Punjen tidak tahu kenapa gurunya disuruh untuk menetap, ya, sedangkan saudara seperguruan ini disuruh untuk merantau. Nah, di akhir riwayat Punjen lah baru tahu kenapa guru sudah menentukan arah seperti itu kepada kedua muridnya. Karena saudara seperguruan si Punjen ini orangnya congkak, sesuai dengan gambaran dari si guru. Dia mendalami ilmu santet itu bukan kayak si Punjen memang mendalami untuk ya nyari duit atau untuk menyakiti seseorang yang sudah menjadi musuh. Nah, kalau saudara seperguruan Punjen ini enggak. Ini untuk pamer-pamer, untuk nakut-nakutin orang. Makanya itu, kalau saudara seperguruan Punjen ini menetap di kampung, tentunya ini akan merusak citra dari si guru. Masa ia punya anak murid kayak gini? Nah, berbalik dari karakter saudara seperguruannya, Dukun Punjen ini tidak sama sekali terbias kalau Dukun Punjen ini adalah dukun ilmu hitam, dukun kiri. Sama sekali tidak terbias, karena dia kalem orangnya tidak temperamen. Dan biasanya ya kalau dukun santet itu badannya itu kayak tidak kurus ya. Kalau Ki Punjen seperti tidak ada bedanya lah dengan masyarakat desa lain yang seumuran sama si Ki Punjen. Tidak berpenampilan nyentrik, tidak pakai gelang, tidak pakai galung, ya tidak pakai yang aneh-aneh. Tubuhnya pun bersih, ya perawakannya pun rapi. Jadi sekilas orang ketika bertemu dengan Ki Punjen pasti tidak percaya kalau ini Ki Punjen yang sakti. Nah, jadi di usia Ki Punjen yang sudah semakin larut, sahabat-sahabat, ya tiba-tiba saja Ki Punjen ini kedatangan tamu, yang mana tamu dari Ki Punjen ini merupakan anak dari saudara seperguruan Ki Punjen dulu, yang disuruh keluar kalau perlu sampai ke ujung Pulau Sumatera oleh guru mereka ini, oleh gurunya Ki Punjen. Nah, anak itu datang untuk menyampaikan pesan bapak sebelum bapak meninggal, untuk disampaikan langsung ke saudara seperguruannya yang tinggal di kampung ini. Yaitu aku saudara seperguruan bapakmu. Apa pesan dari almarhum bapakmu? Tanya Ki Punjen. Nah, anak itu pun mengatakan, Bapak berpesan, ingatkan saudaraku itu, kalau ilmu yang kita miliki, ilmu yang sama-sama kita perdalam dari guru yang sama, itu tidak akan kita bawa mati. Rasa-rasanya, kalau ajal sudah dekat dalam waktu 100 hari, cepat buang semua apa yang kau miliki. Buang semua syarat-syarat santet yang diberikan oleh guru kita. Akui dirimu adalah pendosa. Ingat, ketika kita mati, kita tidak balik ke alam gaib, bukan ke tempat kita ngambil ilmu, tapi kita akan kembali ke rahmatullah, kembali ke Sang Pencipta. Ki Punjen terkejut mendengar itu. Hah? Itu bapakmu yang ngomong seperti itu? Iya, Wak. Bapak yang ngomong langsung minta saya sampaikan. Terus apa lagi? Apa lagi bapak kau bilang? Yang kedua, jangan sampai kau lupa, bapak bilang sama aku. Suruh saudaraku itu membuang semua bekas dari santetnya. Lepaskan, musnahkan semua sebelum ajal menjemputnya. Jangan sampai kejadian mengerikan akan dialami sebelum ajal itu dialami oleh saudaraku yang ada di sana. Nah, Ki Punjen kembali bertanya nih sama anak itu, apa emang yang akan terjadi kalau aku sebelum mati semuanya belum kubuang? Anak itu pun menggelengkan kepala seakan-akan memberi isyarat tidak tahu, karena bapak hanya menitipkan 2 amanat tersebut untuk disampaikan kepada Uwa. Nah, jadi Ki Punjen ini terkejut dengan amanat yang pertama.
Kalau ditelaah amanat yang pertama itu, berarti saudara seperguruan Ki Punjen ini itu sudah tobat sebelum dia meninggal. Lu hebat anak ini, sedangkan ya prediksi Ki Punjen dengan gurunya Ki Punjen ya hidup dari saudara seperguruan Ki Punjen ini bakal blangsat, jadi dukun melarat, jadi dukun sombong. Nyatanya enggak. Di hari tuanya, sebelum ajal menjemput, dia sudah lepas semua ilmunya. Apa yang pernah diambil, apa yang pernah diamalkan itu dibuangnya semua. Dan Ki Punjen bertanya kepada anak dari almarhum saudara seperguruannya ini, gimana? Kau ngeliat langsung ndak ketika detik-detik bapakmu sakaratul maut? Iya, Wak, aku ngelihat. Aku yang membimbing bapak untuk mengucap. Nah, gimana? Lancar ndak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, Wak. Terdiam di situ Ki Punjen. Ini ada apa? Kok kayak apa ya? Something ya, kayak Ki Punjen ini kayak ditampar langsung ya dengan peringatan. Jadi Ki Punjen berpikir, atau jangan-jangan pesan yang disampaikan almarhum saudara seperguruanku ini adalah petanda untuk diriku sendiri. Dia langsung connect ke sana, sahabat. Karena Ki Punjen ini kan kebatinannya tingkat tinggi. Tahulah dia tanda-tanda alam yang memberikan isyarat, terus juga ya kebetulan yang tidak sengaja seperti ini. Itu semua ada misteri di balik kejadiannya. Dan Ki Punjen kayak mentelaah kalau ini isyarat berarti tidak lama lagi aku akan mati. Itu yang disimpulkan oleh Ki Punjen. Nah, jadi setelah bertemu dengan anak itu, Ki Punjen pun mengumpulkan ke-7 orang anaknya dari 3 orang istri. Jadi istrinya 3, anaknya 7. Kumpullah semua di rumah besar Ki Punjen yang ada di tengah-tengah desa. Damar, kata Ki Punjen. Iya Pak, ayo maju nak, sini, duduk dekat bapak. Majulah si Damar ini, duduk di bawah samping bapaknya. Ada apa Pak? Kenapa? Nih, kamu anak pertamaku, kamu yang paling tua dari yang lain. Kamulah tempat bapak berpesan. Nanti kalau abangmu lupa, bilang sama anak-anak yang lainnya, kalianlah yang memiliki kewajiban untuk mengingatkannya. Kalian semua yang bertanggung jawab dengan apa yang kusampaikan ini. Pesan yang harus kalian lakukan. Apa itu Pak? Damar kembali bertanya. Ki Punjen pun mengatakan, ingat, kalau dalam 100 hari ini kondisi tubuhku berubah secara drastis, atau aku ngeracau, atau aku tidak sadarkan diri demam tinggi, tolong kalian ingat, pergilah ke pondok bapak di tengah hutan. Kalian bereskan apa yang ada di atas meja. Kalian bungkus dengan kain hitam, gali lubang sedalam-dalamnya, tanam semua itu. Dan jangan kalian kasih tanda di mana kalian menanamnya. Dah, begitu ditanam, tinggalkan. Lalu yang kedua, punjen-punjen yang di langit-langit pondok bapak yang tergantung rapi dan banyak, kalian lepaskan satu persatu. Kalian lepaskan satu persatu dari ikatan yang menggantungnya. Setelah kalian lepaskan punjen hitam itu, kalian kumpulkan menjadi satu dan bakar. Dari sekian banyak punjen, kalau ada yang tidak mempan dibakar, kalian harus membawanya ke aliran air yang deras dan hanyutkanlah. Biarkan arus air yang memusnahkannya, menenggelamkannya. Damar bertanya sama bapaknya, itu untuk apa Pak? Untuk apa itu harus kami lakukan? Bapak, kondisi bapak sehat kok. Bapak akan baik-baik saja. Bapak tidak usah khawatir. Kami akan mengingat apa yang bapak
pesankan. Lalu Damar kembali bertanya, "Ampun Pak, maaf. Saya mau nanya, kenapa kok banyak sekali punjen-punjen tergantung di langit atas pondok itu? Biarkan sajalah Pak punjen-punjen itu di situ. Kami juga sudah biasa melihat punjen itu bergantungan seperti itu. Jadi kalau ndak ada punjen itu kayaknya gimana ya? Kayak ada yang hilang dari pondok tersebut." Damar ini kan ndak tahu apa-apa, ndak ngerti apa-apa dia. Punjen itu apa? Apa isinya? Pada saat itu, Ki Punjen tidak menjelaskan, hanya menekankan, "Kalau kalian ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi ketika aku mendekati sakaratul mautku, ya silahkan, kalian abaikan saja apa yang kusampaikan barusan. Tapi kalau kalian sayang sama aku, kalau kalian tidak mau melihat aku menderita atas apa yang telah kulakukan selama hidupku ini, lakukanlah apa yang Bapak katakan tadi." Nah, Ki Punjen tidak menjelaskan apa-apa lagi. Dia pun beristirahat pada malam itu. Ki Punjen pun pergi meninggalkan ketujuh anak-anaknya dengan kebingungan, masih dalam kebingungan tentang apa sih sebenarnya yang terjadi nih. Ya, Ki Punjen meninggalkan mereka begitu saja, masuk ke kamar untuk beristirahat. Nah, keesokan harinya sampai mendekati tengah hari, anak-anak Ki Punjen ini nungguin si Ki Punjen keluar dari kamarnya. Karena Ki Punjen kalau tidur atau kalau sedang ada di kamar itu pantang sekali itu. Kalau diketuk-ketuk atau ada yang mau masuk, tunggu dia keluar dulu, baru boleh masuk ke kamar Ki Punjen. Misal ada kebutuhan, mau bersihin atau apa. Jadi sebelum Ki Punjen keluar dari kamar, dia marah sekali kalau ada yang mengganggu atau mengetuknya. Mereka sudah nunggu lama nih pagi itu. Dari pagi, siang pun sudah lewat, tengah hari mendekati waktu sore. Damar nih curiga, nih Bapak nggak pernah kayak ini. Yuk, kita buka aja yuk, kita paksa. Nanti Bapak marah, aku yang tanggung jawab, Damar bilang. Nah, pintu itu didobrak. Tek. Ketika dibuka pintu itu, sahabat-sahabat, Ki Punjen ini kayak dalam keadaan lemas. Ya, matanya itu berbinar-binar sayu. Mulutnya udah nggak bisa bergerak lagi. Napas di perut ini udah kayak kempas-kempis dikit. Sontak apa yang dilihat anak-anak Ki Punjen ini membuat mereka semua histeris dan mereka tidak dapat menebak apa yang terjadi kepada bapaknya. Tentunya, ya mereka harus memanggil orang yang lebih ahli lagi. Nah, dipanggillah mantri, dipanggil juga orang yang paham tentang penyakit-penyakit seperti itu, dukun lah. Tapi levelnya jauh di bawah Ki Punjen, diperiksa dan mantri mengatakan kalau bapakmu ini ya ngedrop gitu. Istilahnya ngedrop itu di usia tua, bapakmu ini kayak kena pukulan. Ya, darahnya tidak stabil, detak jantungnya pun tidak stabil, ya inilah jadinya. Kalau bahasa sekarang tuh mungkin terserang stroke, kurang lebih seperti itu. Nah, penglihatan dari dukun yang mencoba untuk melihat mungkin ada orang yang iseng mengganggu atau mengirimkan santet ya ke Ki Punjen, ini dicek ternyata bersih. Bersih, tidak ada tanda-tanda terkena santet. Lalu si mantri ini berpesan kepada anak-anak Ki Punjen, jangan pernah tinggalkan bapakmu seorang diri. Damar, kau tuntun terus bapakmu untuk beristighfar. Yang lain, kabarkan kalau bapak kalian sudah dekat dengan waktunya. Jadi, ya mantri ini kan ya dia ahli medis ya, tahu kalau napas bapaknya ini udah di ujung. Jadi sudah mendekati ajal, bapakmu sebentar lagi mau pergi. Nah, mendengar itu shock lah anak-anak dari Ki Punjen. Baru tadi malam bapak ngasih amanat, yuk kok secepat ini? Cepat sekali. Nah, di hari itu adalah hari pertama. Dari hari pertama sampai nanti di hari ke-100, Ki Punjen baru menghembuskan nafas terakhir. Kejadian-kejadian di luar nalar selalu terjadi kepada Ki Punjen. Teror-teror yang mengerikan dari isi punjen yang dikoleksi Ki Punjen di pondoknya ini akan membuat Ki Punjen di akhir hayatnya merasa sangat menderita dan sengsara sekali. Dari hari pertama Ki Punjen sakit sampai nanti di malam ke-100 sebelum Ki Punjen sakaratul maut dari dirinya sendiri,
Satu kampung merasa sangat tidak nyaman sekali tinggal di kampung itu. Bukan Ki Punjen saja yang diganggu, mereka juga terkena dampaknya. Karena bayangkan sahabat-sahabat, Punjen yang digantung sama Ki Punjen di atas dek rumahnya, itu jumlahnya ratusan, menandakan sudah ratusan orang yang dibunuh sama Ki Punjen. Orang yang dibunuh melalui santet oleh Ki Punjen. Ini raganya mati, tapi sukmanya dipendam oleh Ki Punjen di dalam punjen hitam tersebut dan digantungnya di atas pondok. Jadi ya, raganya dikubur, tapi sukmanya masih ada di dunia ini, namun terkungkung. Itulah santet yang digunakan oleh Ki Punjen. Alangkah menderitanya sukma yang entah ada yang bertahun-tahun mungkin, ada yang sudah belasan tahun mungkin, ya, terpendam di dalam punjen tersebut. Menjelang 100 hari si Aki ini Seratul Maut, mereka lah yang satu persatu datang untuk menuntut keadilan, menuntut balas. Kisah ini akan saya lanjutkan di bagian kedua dalam kisah Dukun Punjen.